Nah, teman-teman, saya mau ngasih tahu caranya gimana si tanaman kalenya bisa berumur panjang. Walaupun sebenarnya Maha Penciptalah yang bisa menentukan si kale ini umurnya sampai kapan ya. Tapi kita wajib berusaha, wajib ikhtiar. Nah, ikhtiarnya saya kasih apa ke media tanamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini langsung ke kebun atap rumah, mau ngelihat kondisi tanaman yang ada di atap rumah setelah 7 hari ditinggal liburan. Nah, tapi di video kali ini saya nggak bakalan keliling-keliling kebun, tapi kalau cukup waktunya kita keliling-keliling, gimana nanti aja teman-teman. Nah, khusus di video kali ini saya mau kasih tutorial cara penanganan bibit. Jadi gini teman-teman, bibit yang teman-teman beli online atau beli dari keluarga Asoy, nanti saya kasih tahu cara penanganan bibitnya. Pas bibit datang ke rumah teman-teman, paketannya dibuka, nanti saya kasih tahu tutorialnya. Dan di video sebelumnya itu saya udah janji mau ngasih tahu teman-teman cara memperpanjang umur kale. Nah, kira-kira pakai bahan apa aja? Teman-teman disimak terus videonya ya. Teman-teman, saya mau ngasih tahu cara penanganan bibit. Ketika bibitnya datang ke tempat teman-teman, bibitnya ada yang media tanamnya dibongkar seperti ini. Ada yang media tanamnya utuh seperti ini, nggak dibongkar, nggak dikurangin maksudnya si media tanamnya. Nah, dari kedua bibit yang dibongkar dan nggak dibongkar, yang dikurangin sama yang nggak dikurangin, lebih cepat pertumbuhan bibit yang medianya nggak dikurangin kayak gini. Tapi kan nggak semua bibit bisa saya kirim dalam keadaan media utuh seperti ini. Kalau misalkan semua bibit dikirim dalam keadaan utuh, otomatis ongkirnya nanti kemahalan. Jadi alhasil kalau bibit yang udah besar biasanya saya kurangin seperti ini. 1 kilo cukup untuk 3 bibit biasanya yang dikurangin, atau yang polybagnya belum dipindah tanam, masih kecil kayak gini. Nah, dari kedua bibit ini tadi saya udah bilang lebih cepat adaptasinya yang bibitnya nggak dikurangin atau media tanamnya nggak dibongkar, masih utuh seperti ini. Walaupun medianya dikurangin tapi insya Allah bisa tumbuh. Nah, caranya kayak gimana teman-teman disimak dan please jangan di skip ya. Insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman yang suka beli bibit online. Nah teman-teman, ketika teman-teman beli bibit ini, media tanam yang nggak dibongkar seperti ini bisa langsung disiram. Jadi waktu bibit datang, si media tanamnya disiram, si pohonnya disiram, jangan dulu dipindah tanam. Biarin aja dulu kayak gini, 2 hari, 3 hari, malahan seminggu nggak dipindah tanam juga nggak jadi masalah. Kenapa nggak langsung dipindah tanam bunda? Ini kan medianya utuh, dia di dalam paket itu agak stres. Nanti nunggu bibitnya agak segeran baru dipindah tanam. Biasanya 2 hari itu udah seger kalau udah ketemu air. Nah, bisa langsung dipindah tanam 2 hari atau seminggu baru dipindah tanam. Nah, untuk bibit yang media tanamnya dibongkar kayak gini, dikurangin, bisa langsung dipindah tanam. Nah, dipindah tanamnya teman-teman jangan langsung ke media tanam yang besar. Media tanam yang kecil dulu. Ntar saya kasih lihat contoh media tanam kecilnya. Nah, jadi teman-teman kalau beli bibit pakai pot atau polybag kecil seperti ini dulu. Baru ditanam. Dan udah ditanam kayak gini, medianya apa bunda? Jangan pakai ketiga media yang saya sebutkan ini. Yang pertama, jangan pakai media tanam yang baru diracik. Teman-teman punya tanah, punya sekam, punya kohe, punya dolomit, dicampurin baru langsung dikasih ke bibit yang baru datangnya. Itu nggak boleh teman-teman ya. Alhasil nanti si bibitnya bukannya subur, malah jadi nanti kuning daunnya.
Soalnya kenapa? Karena kohe, biasanya kohe yang membawa sifat asam, kohenya belum pH tanahnya nanti belum normal. Jadi alhasil nanti si tanamannya bukannya subur malah kuning, dijamin itu teman-teman. Yang kedua, jangan pakai media tanam bekas. Misalkan teman-teman punya tanaman baru dicabut media tanamnya, terus dipakai buat nanam bibit yang baru datang kayak gini. Nah itu jangan teman-teman ya, biasanya nanti tanamannya jadi kuning. Nah yang ketiga, ini juga penting banget teman-teman, jangan pakai media tanam instan. Yang beli instan maksudnya terus langsung dipakai. Begitu beli dari toko pertanian, teman-teman buka langsung si bibitnya ditanam. Jangan teman-teman. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman kayak gitu. Dulu di awal-awal saya nanam kale, ya Allah inget banget dulu itu teman-teman, saya nanam kale pakai media tanam instan. Karena dulu itu saya nggak tahu ternyata pakai tanah sama sekam aja udah bisa nanam tanaman. Ya Allah dulu kale saya hampir-hampiran mati teman-teman, kuning loh dia bagian daun bawahnya. Semakin hari semakin ditanam loh kok bukannya makin subur, ternyata malah kuning. Pikiran saya dulu itu media tanam instan itu udah langsung siap dipakai buat nanam tanaman. Ternyata salah teman-teman. Ternyata media tanam instan itu harus difermentasi lagi. Kadang ada yang dijemur, kadang ada yang ditambahin kohe lagi. Tapi nggak semua media tanam instan. Ada media tanam instan yang benar-benar bisa langsung dipakai. Jadi teman-teman harus pinter pilih-pilih kalau beli media tanam instan ya. Pastiin si media tanam instannya itu emang bener-bener bagus. Nah teman-teman gimana? Udah jelas ya media tanamnya yang bisa dipakai itu yang kayak gimana. Jangan sampai teman-teman pas beli bibit pakai ketiga media tanam yang tadi saya jelasin ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada media tanam yang udah subur, tadi udah saya bilang cukup tanah sama sekam aja. Itu media tanamnya walaupun tanah sama sekam aja udah subur. Nah nanti sudah 2 minggu dari pindah tanamnya baru teman-teman bisa dikasih pupuk. Nah jelas ya teman-teman. Lanjut lagi. Setelah bibitnya dikasih media tanamnya udah tadi saya jelasin yang bisa dipakainya. Terus nih anggap udah ada media tanam ya teman-teman. Setelah bibitnya ditanam kayak gini, digimanain lagi bunda? Si bibitnya disiram terus disimpan di tempat yang teduh. Termasuk bibit yang media tanamnya utuh, disimpan di tempat yang teduh. Nah untuk teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa atau Jabodetabek, si bibitnya disimpan di tempat teduhnya selama minimal 1 minggu. Nah untuk teman-teman yang ada di luar pulau yang beli bibit, si bibitnya bisa lebih lama disimpan di tempat yang teduhnya. Bisa mungkin 2 minggu sampai bibit terlihat si pucuk bibitnya maksudnya, atau ada tumbuh daun baru. Nah disiramnya jangan karena kepengen cepet tumbuh, kepengen si bibitnya sehat, disiramnya sampai setiap hari, itu mungkin sehari 2 kali. Nggak gitu juga teman-teman. Banyak dari teman-teman yang nanyain soal penyiraman tanaman. Nah tanaman itu disiram kalau medianya benar-benar mau kering. Termasuk bibit yang dibeli itu rawan busuk. Jadi si bibitnya disiramnya kalau medianya benar-benar mau kering aja teman-teman ya. Biar si bibitnya nggak busuk. Nah sampai sini semoga teman-teman paham. Saya mau lanjut lagi, masih ada, belum nyampe Z. Dari A sampai Z kita kupas supaya teman-teman yang beli bibit dari keluarga Asoy, bibitnya bisa tumbuh ya. Kalau bibitnya tumbuh saya juga ikutan seneng. Nah lanjut lagi teman-teman. Setelah disimpan di tempat yang teduh selama minimal 7 hari untuk teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa. Nah ini bibitnya diapakan lagi? Si bibit ini bisa dijemur.
mulai dijemur di matahari pagi. Nah, dijemurnya cukup 2 jam aja teman-teman ya. 2 jam selama 1 minggu. Nah, untuk penyiramannya tetap disiram kalau si medianya benar-benar kering aja. Setelah minggu kedua dijemur di matahari pagi selama 2 jam aja, masuk minggu ketiga teman-teman udah bisa kasih pupuk. Mau kompos, mau HONG, mau POC, bebas terserah teman-teman. Terus di minggu ketiga itu diapain lagi bibitnya bunda? Bisa dijemur sampai jam 11 siang di matahari siang, dari pagi sampai siang. Nah, udah beres minggu ketiga, bisa dijemur di matahari sampai sore, dari pagi sampai sore udah terkena matahari full sun. Jadi sebulan. Nah, udah bisa terkena matahari full sun, teman-teman pindahin medianya ke media yang langsung besar. Kalau misalkan untuk kale itu bagusnya ukuran berapa? Kalau untuk polybag bisa pakai polybag ukuran diameter 40 cm. Nah, kalau untuk planter bag bisa pakai ukuran 15 mili. Minimal ya 15 mili. Makin besar makin bagus. Di tanaman kalenya pasti makin tumbuh besar. Nah, teman-teman, udah 1 bulan pindah tanam supaya si tanaman kalenya atau bibit yang lainnya bisa tumbuh maksimal. Tapi kalau untuk sorel, si red sorel jangan dipindah tanam. Udah cukup di media yang kecil seperti ini. Nah, udah sampai situ semoga teman-teman paham. Udah sampai sini kita lanjut ke perawatan kalenya supaya si tanaman kalenya bisa berumur panjang. Kita ke sebelah sana, kita lihat kale saya yang umurnya udah 1,5 tahunan lebih mungkin ya. Gak semua tanaman kale yang saya tanam itu bisa berumur panjang, tapi ada beberapa tanaman kale yang saya tanam masih bertahan sampai saat ini. Nah, contohnya si kale curly ini. Kale curly ini salah satu tanaman kale saya yang pertama kali saya tanam zaman dahulu kala yang masih bertahan sampai saat ini. Ada kale lain kayak kale nero, kayak kale red trouble yang masih ada di kebun atap rumah ini. Nah, teman-teman, saya mau ngasih tahu caranya gimana si tanaman kalenya bisa berumur panjang. Walaupun sebenarnya Maha Penciptalah yang bisa menentukan si kale ini umurnya sampai kapan ya. Tapi kita wajib berusaha, wajib ikhtiar. Nah, ikhtiarnya saya kasih apa ke media tanamnya. Nih, walaupun gak semua kalenya bisa sebagus ini teman-teman. Ini contohnya di sebelah ini nih, yang baru diserang sama siput. Habis nih dia. Nanti kita lihat ya. Ini si kalenya masih mau ngeluarin anakan nggak? Anakannya masih mau hidup nggak? Itu sayang banget masih ada anakannya. Nanti kita tambahin lagi media tanam, sekalian kita tambahin lagi kompos-kompos yang bisa membuat si kalenya berumur panjang. Saya bawa dulu ya teman-teman bahan-bahannya. Ini oleh-oleh yang saya bawa dari Cipatat, dari rumah Bapak. Ini tuh apa? Ini tuh humus daun bambu. Nih, tanaman kale seneng banget kalau dikasih ini. Bukan tanaman kale aja, tanaman yang lain pun sebenarnya seneng kalau dikasih humus daun bambu. Tuh tadi saya udah kasih humus daun bambunya dan kasih kulit bawang. Kulit bawang ini bagus buat pertumbuhan akar. Nah, kan si kalenya itu udah berumur, jadi merangsang akar-akar baru supaya si kalenya bisa berumur panjang. Nah, insya Allah kalau pakai ini si tanamannya bisa berumur panjang, terutama tanaman kale yang memang rawan sekali layu fusarium. Nah, layu fusarium itu obatnya jamur trichoderma. Nah, jamur trichoderma itu ada di humus daun bambu. Nah, begitulah teman-teman penjelasannya.
Kalau teman-teman yang kepengen lebih tahu lagi detailnya lagi, bisa dilihat di Mbah Google ya. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin keluarga Asoy dari zaman dahulu, pasti udah tahu, udah nggak aneh sama humus daun bambu dan kulit bawang ini. Kalau kulit bawangnya lagi banyak, biasanya semedia tanam ini full tebal dikasih kulit bawang. Selain sebagai buat mulsa, ini buat pupuk juga. Nah, kalau habis gini bisa dipupuk rutin. Pupuknya pakai apa, Bunda? Banyak yang masih nanya lagi. Ini pupuknya dikasih kompos racikan saya sendiri, terus sama Eco Enzim. Eco Enzim udah saya cobain dan hasilnya beneran luar biasa. Tanaman kalenya subur. Bukan tanaman kale aja yang tumbuh subur, tapi tanaman lain kayak bayam Brazil tuh. Bayam Brazil kasih kompos sama Eco Enzim aja tumbuh subur. Nah, gimana teman-teman? Tadi saya udah jelasin dari A sampai Z, dari pas penanaman bibit, media tanamnya, sampai bibitnya udah berumur kayak gini, terus dikasih apa, terus pupuknya apa. Semoga teman-teman bisa praktekin di rumahnya dan semoga si tanamannya bisa berumur panjang, terutama tanaman kale yang emang bener-bener teman-teman kepengen umurnya panjang, jadi bisa dinikmati sayurannya yang banyak manfaat ini. Nah, ada satu lagi mungkin teman-teman ya, banyak yang nanyain gimana cara ngerawat sorel, kok si sorelnya lama banget buat tumbuh. Jadi langsung aja kita ke sana, kita lihat bibit sorelnya. Nah, ini red sorel yang saya tanam di kebun atap rumah ini kayaknya udah bisa dipindahin, udah beranak. Tapi teman-teman ada yang nanya, kok Bun pertumbuhannya lama banget? Seperti yang sudah saya tadi jelasin, kalau nanam red sorel itu cukup di pot kecil kayak gini aja. Ya Allah, kasihan nih si red sorelnya, ditinggal liburan, kering, kering daun bagian bawahnya. Maaf ya sorel ya. Ini kayaknya udah bisa dipindahin teman-teman. Di next video saya mau kasih lihat ya cara perbanyaknya. Jadi teman-teman yang udah beli bibit sorel, cukup sekali aja beli bibitnya, nanti bisa diperbanyak sendiri. Aduh, sayang banget. Ntar teman-teman ya. Ya, banyak yang kering. Banyak yang kering. Jadi gini teman-teman, sorel itu kalau ditanam pertama kali teman-teman beli bibit, si daunnya itu pasti habis, si daun bawaannya. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti keluar daun baru kayak gini nih tuh, biasanya keluar daun muda. Nah, itu tandanya si bibit sorelnya berhasil tumbuh. Nah, kalau teman-teman tanya kok lama banget, emang prosesnya agak sedikit lama buat sorel. Nah, buat si tanaman sorel itu nggak usah tempat yang besar, nggak usah media tanam yang besar. Karena apa teman-teman? Karena sorel itu nggak tumbuh gede, cuman sorel itu beranak, banyak nanti daunnya. Jadi nggak usah media yang besar, cukup media tanam yang kecil kayak gini aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah beli bibit sorel, kalau si tanaman sorelnya lama buat tumbuh, sabar ya teman-teman, kasih aja kompos, kasih aja pupuk rutin. Kalau misalkan media tanamnya udah kurang, tambahin lagi. Insya Allah nanti dia tumbuh besar. Dan teman-teman kalau misalkan nanam sorel, jangan heran kalau ada hama kayak kutu putih, kayak kutu daun, kutu hijau maksudnya. Nah, itu udah nggak aneh di tanaman sorel. Karena apa? Karena tanaman sorel itu kayak tanaman hias. Jadi hama itu seneng. Tuh, kayak kutu putih yang nempel kayak gini. Ini bisa dibersihinnya pakai sikat gigi. Ini kan agak nempel. Kalau dispray itu agak lumayan susah. Jadi dibersihin sama sikat gigi yang basah. Udah kayak gitu aja. Nah, gimana teman-teman? Sebenarnya gampang, tapi harap bersabar kalau nanam sorel. Pertumbuhannya mungkin agak sedikit lama.
adaptasinya juga sedikit lama. Tapi nanti kalau misalkan udah daunnya keluar yang baru, nah itu biasanya prosesnya cepet, asal teman-teman dikasih pupuknya rutin, dikasih penyiraman juga yang rutin. Tuh, lagi beranak dia, dan kayaknya udah bisa dipindah nih teman-teman. Ini dari satu pot gini, dari satu bibit ini nanti ngeluarin anakan 4-5. Nah itu baru bisa dipindah. Nah gimana teman-teman, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kayaknya mungkin di next video ya, ngelihat kondisi tanaman yang di atap rumah ini habis ditinggal liburan. Tuh banyak gulma-gulma, banyak gulma-gulma yang tumbuh nih. Kenapa banyak gulma kayak gini teman-teman? Karena emang media tanamnya, media sekam mentahnya nggak saya fermentasi, langsung dipakai aja. Ada teman-teman yang nanyain, Bun itu nanamnya beneran pakai sekam mentah aja? Ya emang bener teman-teman, hampir 90%-nya itu sekam mentah, sisanya 10% di bagian atasnya itu tanah lembang. Ini oregano yang dibawa bibitnya dari kebun baru, ditanam, belum dikasih pupuk apa-apa, bisa tumbuh subur cuman pakai 2 media tanam, sekam mentah dan tanah lembang, yang cuma bagian atasnya doang. Nah beginilah teman-teman cara pembibitan di keluarga Asoy. Soalnya masih banyak teman-teman yang nanya, yang heran, beneran itu cuman sekam aja? Beneran kok teman-teman, asli ini sekam mentah tanpa difermentasi. Bunda gimana nanti kalau ada jamur? Ya kasih aja humus daun bambu, biarin si jamur atau si bakterinya berantem nanti. Nah teman-teman, tadi saya udah kasih tahu tutorial cara penanganan bibitnya dari A sampai Z, dari media tanamnya, dari ditanamnya sampai ke perawatannya supaya si bibitnya bisa berumur panjang, terutama bibit kalenya. Dan tutorial ini saya bikin berdasarkan pengalaman saya dulu suka beli bibit online dari Kebun Una, juga sering juga beli bibit ke Kebun Una. Dulu beli bibit kucai, beli bibit jinten, dari yang tadinya 1 sampai jadi ratusan, sampai saya bisa bibitin sendiri. Nah gimana teman-teman, semoga tutorialnya bermanfaat, terutama buat teman-teman yang beli bibit online. Semoga si bibit-bibitnya bisa tumbuh. Dan mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah beli bibit. Insya Allah mulai dikirim tanggal 17 Juli tahun 2023, berarti hari Senin mulai dikirim. Dari yang pertama kali transfer ya teman-teman, mungkin hari Senin, hari Selasa sampai hari Rabu bibitnya baru saya kirim, bertahap dikirimnya. Nah buat teman-teman yang mau order, masih berlaku promonya sampai akhir Juli tahun 2023. Promonya ada apa aja? Potongan 5.000 buat 1 bibit, terus gratis 1 buat pembelian 5 bibit, dan bonus 5 jenis benih sayur. Nah kapan lagi bisa beli bibit dapat potongan terus dapat gratis 1 bibit? Cuman bulan Juli ini aja. Yang mau bisa DM Instagram atau WA, nomor WA nya ada di deskripsi. Untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kita sambung di next video. Di next video mau ngapain, mau keliling-keliling kebun, terus kalau ada yang punya ide mau ngapain lagi bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.